Pagi teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Denny. Ini udah agak sore tapi semoga cahayanya cukup bagus ya. Dan di video kali ini sesuai banyak request dan mumpung aku udah lama banget nggak review sepatu, maka aku mau nge-review sepatu yang so far kemarin aku pakai di Ultra 100 kilo Bromo Tengger Semeru. Loh, Mas Denny di throwback gak ganti sepatu? Tidak, sama sekali full pakai sepatu ini. Cuman sempat ganti kaos kaki doang. Oke, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Let's go. Dan inilah yang mau aku review. Ini adalah Asics Fuji Speed 3. Bentukannya seperti ini. Jadi Asics Fuji Speed ini, kalau kalian mempelajari atau kalian suka lihat review-review luar atau ngikutin perkembangan trail run di luar, ini adalah sepatu yang dipakai elit-elitnya Asics ketika di kejuaraan dunia. Jadi bukan Meta Fuji tapi Fuji Speed ini. Nanti aku bakal jabarin alasannya. Dan ini adalah sepatu dengan plate karbon tapi yang tidak terlalu kaku, tidak terlalu stiff. Dan untuk pertama kali di awal ini kita bahas tentang desain dan warnanya dulu. Seperti biasa, desain. Tidak ada masalah dengan desain dari sepatu ini. Waduh, ternyata hampir robek guys, nih guys. Nggak robek sih, kayak rantas. Jadi untuk desainnya ini amat sangat sporty, tipikal sepatu race, sepatu carbon race, sepatu ya untuk speed. Namanya juga Fuji Speed. Dan ya seperti ini, relatif wide, cukup wide. Lalu ini ada heel cup-nya seperti ini, nggak terlalu, jadi dia sepatu speed tapi tidak agresif ya. Desainnya masih oke, masih normal lah dengan FF plus foamnya ini. Nah, permasalahannya adalah warnanya guys. Warnanya nih aku nggak terlalu suka sejujurnya, tapi nggak bisa dipungkiri dibuat foto ini epic guys. Dibuat foto ini cukup menyala karena hijaunya itu bukan hijau lumut, hijaunya cukup gonjreng, hijau neon gitu. Jadi secara warna personal aku nggak suka, tapi ternyata looks dipakai cukup oke, cukup gonjreng. Untuk desainnya sih aku suka ya, sporty minimalis. Talinya seperti ini, tali kayak punyanya Meta Fuji, ada grip-gripnya gitu. Lalu untuk bagian townsnya ada busanya tipis. Kalau kalian lihat video unboxingku sebenarnya udah jelas seperti ini. Dan di atasnya, di depannya ini ada kayak karet gini, yang aku awalnya kira nih karetnya ini tuh untuk menyetap, untuk apa namanya, untuk naruh tali sepatu, tapi ternyata bukan, untuk menstabilkan guys. Karena karetnya ini ada ditaruh di sisi mana ya ini, tans atau lidah si sepatu kanan dan kiri ya, kayak gitu. Dan ya itu untuk warna dan desain. Kita langsung hajar masuk ke performa. Kelupaan, sebelum performa aku mau ngomongin tentang kenyamanan dulu ketika dipakai ya. Jadi ini size 42, untuk fitnya sama normal, mirip kayak brand-brand lain, mirip kayak Hoka, mirip kayak Adidas, mirip kayak Nike, jadi nggak ada masalah. Nah, untuk fitnya dia amat sangat nyaman, amat sangat enak. Satu yang perlu kalian notice adalah dibanding Meta Fuji dan Fuji Trabuco, dan sorry, Asics Gel Trabuco, ini sedikit lebih narrow tapi masih wide. Tapi kalau dibandingin Meta Fuji ini sedikit lebih narrow. Lalu buat kalian yang flat foot, ini archnya di sini tuh tidak terlalu ditopang kayak Fuji, kayak Meta Fuji atau kayak Trabuco. Mungkin karena sepatu itu tuh didesain untuk speed, untuk segala medan, untuk teknikal, rute-rute yang teknikal, yang buas, yang brutal. Kalau dia dikasih arch di sini, itu bagi sebagian orang dia akan membatasi pergerakan. Ini analogiku ya, ini kayak apa namanya, kesimpulanku sendiri. Mungkin teman-teman
Coba deh nanti buktiin kalau misal beli apakah kayak gitu atau enggak. Nah, terus untuk lidahnya ini amat sangat nyaman, tidak ada problem, enak, nyaman, di kaki nyaman. Lalu untuk talinya juga enak. Jadi tali seperti ini itu kalian nggak perlu double. Pokoknya satu kali ikat asal cukup kenceng, dia relatif aman, nggak gampang copot-copot kayak tali-tali yang tidak ada alurnya. Kalau nggak ada alurnya itu memang kadang sekali ikat nggak bisa, harus 2 kali ikat ya. Terus kita dikasih tali itu cukup panjang. Ini dengan pemakaianku nih kayak gini nih, dia talinya tuh masih sisa panjang banget nih, masih cukup panjang tuh seginian. Jadi ya talinya cukup gede. Jadi kalau kalian kakinya wide banget atau kalian kakinya gemuk, nah ini bakal aman, talinya aman. Nah, heel cupnya ini di belakang ini dia relatif nyaman sih, nggak masalah. Aku nggak ada lecet, nggak ada hal-hal yang aneh, nggak ada trouble sesuatu yang gimana gitu ya. Nah, buat kalian kalau misal mau ditali lebih proper atau lebih kencang, bisa pakai yang runners knot yang di sini nih. Ini bisa. Ini aku nggak pakai karena aku lebih terbiasa kayak gini, kakinya kayak lebih fleksibel, lebih bisa gerak aja. Nih bentuknya, warnanya sampai kayak gini nih. Ini kemarin aku pakai, tadinya mau aku pakai di Sixorobo itu buat gantiin Meta Fuji, kayak aku taruh di drop bag gitu. Tapi ternyata waktu Sixorobo seperti yang kalian lihat, full hujan, kayak bukan nggak ada waktu ya, kayak percuma. Aku mau ganti kaos kaki, mau ganti sepatu itu percuma karena masih hujan. Jadi tetap aja basah lagi dan tetap aja kotor lagi, bukan masa kotornya, tetap aja basah lagi. Jadi daripada percuma, daripada kena akhirnya basah lagi, buang-buang waktu, aku pilih aku nggak ganti sepatu, jadi tetap pakai Meta Fujinya. Oke, terus kita langsung aja ke performa guys. So, sesuai dengan namanya, Fuji Speed sepatu ini cocok banget buat kalian yang pengen ugal-ugalan di trail, buat kalian yang pengen hajar-hajaran, buat yang ngikutin Sixorobo Ultra. Kalian lihat Nizar yang dari Kalimantan kalau nggak salah, itu dia lari 2 kali, Sabtu lari 80 kilo, lalu Minggu lari 7 kilo, dan dia dua-duanya podium guys. Yang 80 kilo tuh kalau nggak salah podium 2, yang 7 kilo podium 1, dan dia pakai sepatu ini. Intinya feels yang aku rasain tuh dia bener-bener speed banget, dia bener-bener kenceng banget. Terus ngomongin soal plate karbonnya, nih masih bisa nekuk guys. Jadi aku nggak ngerti, mungkin plate karbonnya si Asics ini didesain untuk lebih fleksibel, tidak se-stiff plate karbon pada umumnya, karena dia masih bisa lekak-lekuk nih. Jadi dia tuh benar-benar bisa menyesuaikan dengan keinginan kaki kita ketika menapak. Karena kalau kalian tahu, trail itu kan nggak semuanya rata. Ada yang kayak tirainya atau alasnya tuh ada gundukan, ada batunya, ada sesuatunya. Nah ini enak banget, ini nyaman banget. Lalu ngomongin soal gripnya, nah ini dia pakai teknologi Asics Grip. Terus kalau kalian lihat, ini gripnya tuh bentuknya segitiga-segitiga dengan perpaduan midsole FF Blast. Gripnya ini enak. Jadi kemarin aku pakai di BTS juga kalian tahu sempat hujan. Bener-bener nggak ada kepleset jatuh yang parah gitu ya, ya normal. Cuman ketika kena hujan aman, lancar. Ketika di pasir, gumuk pasir, dia juga aman. Terus ini walaupun dia ada pori-porinya gini, tapi entah kenapa udara masuk dengan aman, tapi pasir-pasir tuh nggak terlalu masuk guys. Ya masih masuk tapi masih oke lah, masih aman. Nggak separah kalau aku pakai Trabuco. Nah kalau pakai Trabuco tuh pasir-pasirnya Bromo tuh bisa masuk parah banget. Aku waktu brother tuh mau pakai Trabuco tapi nggak jadi karena pasirnya masuk parah banget. Lalu selain performa, untuk durability, ini durability-nya cukup oke. Aku pakai 100 kilo kemarin dan beberapa kali trail-trail naik ke gunung kayak 15 kiloan. Ini yang kelihatan rada aus atau rantas atau bahasanya tuh apa ya, hampir mau sobek tuh di sini teman-teman. Kelihatan nggak? Nih sisi yang kiri. Apakah ini karena gesekan di kaos kaki atau karena terbentur? Aku juga nggak ngerti ya, namanya kita lagi lari. Tapi untuk yang kanan juga aman sih, yang kanan relatif aman. Apakah terbentur? Aku juga nggak tahu. Untuk bagian dekat lidah ini masih aman, nggak ada sobekan-sobekan. Ini juga masih aman. Untuk bagian heel ini juga masih aman. Untuk gripnya ini masih aman. Aku pakai ini berarti udah sekitar 180 kiloan, masih cukup tebal. Jadi si Asics Grip ini relatif durability-nya relatif lebih oke, jauh lebih oke dibanding Vibram, tapi dengan kekuatan gigitan yang cukup sama, yang enak juga, nggak licin juga.
tuh. Terus yang mau aku notice adalah walaupun ini sepatu speed, walaupun dia karbon, tapi perpaduan antara FF Blast Plus sama si apa namanya gripnya ini, Asics grip, dia tuh feelnya masih enak, nggak keras, nggak kayak sepatu karbon. Terus pantulannya juga smooth, kayak apa ya, kalau kalian pakai yang full carbon plate kayak Meta Fuji ya, kita banding sama Meta Fuji lah, sama-sama Asics. Nah Meta Fuji itu dia lebih kaku, lebih stiff, jadi kalau konturnya makadam itu kayak nggak beraturan, dia tuh bakal di kaki itu rada aneh. Tapi kalau ini tuh dia bisa ngikutin konturnya si makadam, konturnya si batu-batu, jadi ya jempol buat si Fuji Speed ini. Nah buat aku kekurangannya adalah karena aku tuh flat foot, pemilik kaki bebek atau kaki rata, art support di bagian sini itu enggak seenak Meta Fuji atau Trabuco. Jadi di bagian sininya tuh kita kayak di loss. Kalau kalian kakinya nggak cukup kuat atau kalian pemilik kaki flat foot kayak aku, bakal lama-lama tuh nyeri di bagian sini. Tapi sekali lagi ini kesimpulanku tuh dia dibikin artsnya ini tidak terlalu support karena biar kita bisa fleksibel hajar segala medan di trail gitu teman-teman. So ini udah aku pakai 100 km di BTS. Mungkin next berikutnya aku pakai di mana ya? Ini udah Desember, udah nggak ada race ya. Paling kayak tes rute kayak ngefixin rutenya Semarang Mountain Race sama apa namanya Januari bareng sama Tahuru tuh The Forest Adventure Trail di Lawu. Nah mungkin aku bakal pakai sepatu ini. Nah ngomongin soal race, sebelum aku closing, aku ngajak kalian buat ikutan yang namanya Semarang Mountain Race. Nih aku tunjukin. Jadi Semarang Mountain Race ini supported by The Wujil, venue-nya kita The Wujil, udah ada UTMB indexnya, udah ada ITRA poinnya nanti, dan supported juga dari Alti Jawa Tengah. Nah tanggalnya di 12 sampai 13 April 2025, venue-nya di sini, dan ini ada 4 kategori teman-teman. 7 kilo fun trail, jadi buat kalian pencari podium jangan ikut yang ini karena ini tidak ada hadiahnya. Lalu 15K, 27K, dan 50K. Semua detailnya ini ada di Instagram Semarang Mountain Race dan juga ada di website. Ini ada harganya. Early bird so far yang 7 kilo dan 15 kilo udah habis, jadi tinggal yang harga normal. Harga normal masih bisa ikutan ya, kalian masih bisa daftar. Lalu ini ada kategori 27 sampai 50K. Buat bocoran aja, 27 kilo itu sampai puncak, 50 kilo juga sampai puncak. Kalian kalau mau eksplor Ungaran yang super duper power, kalian bisa ikut yang 50K. Tapi kalau kalian cuma mau sekedar ke puncak doang, kalian bisa ikut yang kategori 27K. Nih Semarang Mountain Race. Ayo, mau ikut kategori berapa? Kalian nggak sadar kok lagi ngerekam terus ada yang joget-joget di belakang. Oh iya, itu figuran. Aku ultra lah. Oke, jadi itu aja review Asics Fuji Speed dan sedikit tentang Semarang Mountain Race. Buat teman-teman kalau ada saran langsung tulis kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye bye.